Kebijakan otonomi daerah lahir tentunya dengan tujuan untuk menyelamatkan pemerintah dan keutuhan negara, membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, kemudian mendorong prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah otonomi daerah bersama saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan. Materi kita kali ini akan membahas tentang dinamika otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi daerah lahir tentunya dengan tujuan untuk menyelamatkan pemerintah dan keutuhan negara, membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, kemudian mendorong prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah mengalami berbagai permasalahan yang serius yang berakibat pada melemahnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka oleh pemerintah kolonial. Tetapi pelaksanaan otonomi daerah model pemerintah kolonial tersebut bertujuan untuk memperkokoh keberadaan mereka di daerah jajahan. Walaupun tujuannya seperti itu, tetapi paling tidak dapat dijadikan sejarah dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Era otonomi daerah pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya terdapat dua landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu pertama adalah Regering-Reglement atau RR pada tahun 1845 yang dikeluarkan oleh Parlemen Belanda untuk dijadikan undang-undang di Indonesia. Dalam pelaksanaannya RR 1845 sangat sentralistik, di mana setiap daerah di Indonesia ditempatkan perwakilan pegawai dari pemerintah Belanda dengan luasnya wilayah Indonesia yang tidak sebanding dengan pegawai tersebut. Sehingga banyak terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan, dan oleh sebab itu sejalan dengan perkembangan politik di daerah jajahan atau politik etik dan desakan dari kalangan Indonesia, maka dikeluarkanlah desentralisasi Saswin pada 1903. Ketentuan ini membuka kemungkinan pembentukan GWS dan bagian GWS yang mempunyai kedudukan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatannya. Dan sebagai pengurus keuangan diangkat seorang RAD yang diangkat untuk masing-masing daerah. Pada masa ini juga terdapat perwakilan rakyat daerah atau DPRD yang diangkat oleh pemerintah Belanda dan berhak membuat peraturan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pusat. Sementara pusat pemerintahan dilaksanakan di kota Bogor, Jawa Barat. Yang kedua adalah era desentralisasi pada tahun 1922. Pelaksanaannya disebabkan karena kegagalan STB 1903 yang dianggap terlalu sedikit kewenangan yang diberikan kepada daerah dan tuntutan untuk memasukkan pegawai-pegawai dari kalangan pribumi menjadi pegawai pemerintah. Dalam pelaksanaannya maka dibentuklah badan-badan pemerintah baru dengan mengikutsertakan masyarakat pribumi sebagai pejabat di daerahnya dan tetap di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Lalu selanjutnya dibentuklah daerah-daerah otonomi baru di luar Jawa dan Madura. Maka dengan demikian lahirlah daerah-daerah otonomi baru di Sumatera, Borneo, dan Celebes. Dengan komposisi pegawainya banyak yang sudah mengakomodir penduduk lokal, baik untuk bidang eksekutif maupun legislatif. Keadaan ini berkembang dan bertahan hingga masuknya Jepang ke Nusantara. Selanjutnya adalah era otonomi daerah pada masa penjajahan Jepang. Setelah Indonesia dapat direbut oleh Jepang, maka pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia menjadi vakum. Pada masa itu Jepang mengambil alih seluruh bekas-bekas kantor pemerintahan Hindia Belanda dan membentuk wilayah jajahan dengan kekuasaan militer. Kekuasaan pemerintah militer Jepang dengan menerbitkan KP Maret 1943 yaitu PP 6-7 yang substansinya Jepang melaksanakan pemerintahan militer di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dan membaginya menjadi 3 komando, yaitu pertama adalah Sumatera,
Di bawah kendali Angkatan Darat ke-25 berkedudukan di Bukit Tinggi, kemudian kedua Jawa dan Madura dikendalikan Angkatan Darat ke-16 berkedudukan di Jakarta, dan daerah lain dikendalikan oleh Komando Angkatan Laut berkedudukan di Makassar. Tentu pada masa itu, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sentralistik tanpa DPR. Ajas dekonsentrasi masih dipertahankan. Tetapi pelaksanaan pemerintahan militer Jepang ini tidak efektif, melainkan hanya untuk mencari akomodasi dalam rangka memperkuat pertahanan mereka di Asia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pejuang nasionalisme Indonesia untuk mempersiapkan rencana ke arah kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya banggakan, saya akan jelaskan tentang otonomi daerah di masa Indonesia Merdeka. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya maka pemerintah Indonesia yang baru terbentuk menerbitkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dengan legalitas tersebut, pelaksanaan pemerintah daerah dijalankan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan seiring dengan perkembangan negara Indonesia yang masih seumur jagung. Sehingga pelaksanaan pemerintah daerah mulai efektif dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menitik beratkan pelaksanaan otonomi pada daerah tingkat 2, yaitu kabupaten dan kota, sesuai dengan maksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dari segi konsep otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memang baik, dengan penekanan kepada desentralisasi daerah tingkat 2. Tetapi dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Pola sentralistik yang dibangun pemerintah pusat telah menjadikan daerah hanya sebagai pemain kedua dalam ketatanegaraan Indonesia. Peran yang utama berada di tangan pemerintah pusat dalam setiap hal. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah: pertama, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara mengakui keberagaman walaupun negara Indonesia adalah negara kesatuan atas dasar legalitas formal. Selanjutnya dipertegas dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat A dan B. Kemudian dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Demikian perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di perkuliahan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.